Halo guys, kalian pasti penasaran kan dengan judul vlogku, yaitu Sahabatan sama Benda Mati. Kok bisa sih sahabatan sama benda mati? Gimana ya ceritanya? Yuk tonton! Nah teman-teman, jadi sebelum kita cerita panjang lebar, sebelum aku cerita panjang lebar, aku mau kenalin diri. Aku Syahrani Dewi Fortuna, bisa kalian panggil dengan Rani. Aku adalah salah satu siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Malang. Aku sekarang duduk di kelas 12. Jadi doain ya teman-teman, habis ini aku mau masuk ke perguruan tinggi. Oke teman-teman, kita mulai ya ceritanya. Mungkin beberapa dari teman sekolahku, mungkin beberapa dari guru-guru juga udah gak asing lagi sama rutinitasku buat pergi ke UKS setiap jam 12 siang. Ngapain kok setiap jam 12 siang ke UKS? Ya aku ke UKS buat suntik. Nah aku biasa ke UKS itu tiba-tiba nyuntik di lengan, nyuntik di paha, nyuntik di perut. Mungkin beberapa teman masih tanya, ngapain sih kok suntik, kenapa kok harus suntik? Nah jadi yang aku suntikin itu teman-teman adalah insulin pen. Ini dia, ini adalah insulin pen. Nah insulin itu isinya adalah hormon insulin. Nah hormon insulin itu seharusnya ada di semua tubuh manusia. Fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah pada tubuh manusia. Tetapi kondisi tubuhku itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, jadi aku harus diinjeksi dari luar, harus disuntikin dari luar dengan insulin ini agar gula darahku tetap stabil, teman-teman. Nah pasti kalian semakin bertanya-tanya kan, aku ini kenapa, aku sakit apa gitu kan. Jadi teman-teman, aku sakit diabetes mellitus. Nah biasa orang itu bilangnya diabetes, orang itu bilangnya dengan sebutan kencing manis. Nah jadi teman-teman, aku mau cerita kalau diabetes itu ada dua tipe. Nah tipe yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, di mana sel-sel beta pankreasnya itu nggak bisa memproduksi hormon insulin, jadi tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, untuk DM tipe 1 itu pankreasnya, sel-sel beta pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin sama sekali. Jadi harus dibantu dengan hormon insulin langsung yang dikemas dalam bentuk pen seperti tadi. Nah, untuk yang DM tipe 2 itu sel-sel beta pankreasnya masih bisa memproduksi hormon insulin, namun kerjanya yang lambat, sehingga biasanya dokter hanya memberikan obat-obatan oral. Jadi untuk merangsang sel-sel itu memproduksi hormon insulin lagi gitu. Nah, yang aku alamin ini adalah diabetes mellitus tipe 1. Makanya aku harus suntik insulin setiap aku mau makan, yaitu di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, untuk sebelum tidur pun aku ada suntikan lagi untuk menjaga aku dari malam sampai aku bangun. Itu teman-teman. Kok bisa sih, kamu masih muda loh, kok bisa kena diabetes, kok bisa kena DM gitu. Iya teman-teman, kalau di Indonesia memang banyak orang yang masih mengira kalau diabetes ini hanya bisa diderita oleh orang-orang dengan usia lanjut atau dengan orang-orang yang komplikasi. Jadi enggak ya teman-teman, jadi diabetes ini juga bisa menyerang remaja, bahkan menyerang anak-anak. Banyak teman-teman yang sama dengan DM tipe 1 itu masih usia 2 tahun, masih usia 3 tahun. Nah, jadi aku mau nunjukin ini adalah beberapa temanku di Indonesia yang sama-sama berjuang dengan DM tipe 1. Ini dia.
kan teman-teman bisa lihat sendiri kan, banyak juga kan yang masih kecil-kecil tapi sudah kena diabetes. Jadi ada yang mereka tuh kenanya karena faktor memang gen, mungkin dari orang tuanya, atau juga ada yang karena faktor eksternal, yaitu mungkin konsumsi ibunya saat hamil atau susu formula yang ia konsumsi belum waktunya, yang ternyata susu formula ini mengandung gula yang belum dibutuhkan bayi di usianya, dan ada faktor-faktor eksternal yang lain. Nah, kalau aku adalah faktor eksternal yang sampai saat ini juga masih diteliti lagi oleh tim dokter. Nah, gejala apa aja sih yang kamu alami waktu itu? Jadi gejala yang aku alami waktu itu adalah aku sangat merasakan haus yang berlebihan. Jadi aku haus dan minum bisa sehari berliter-liter. Lalu aku lapar, merasakan lapar yang berlebihan. Jadi aku makan itu bisa 4-5 kali. Bahkan kalau keluargaku ada yang gak habis makanannya itu bisa aku makan gitu. Nah, terus aku juga, walaupun aku makan banyak, minum banyak, tapi berat badanku tuh turun, teman-teman. Jadi aku bisa waktu itu turun sampai 20 kiloan. Jadi berat badanku itu bisa sampai cuma 26 kilo. Nah, terus ada lagi faktor aku mukanya berubah, jadi kayak pucat. Terus kalau di dalam bahasa Jawa itu bilangnya orang colong, jadi kayak apa ya, matanya sayu seperti itu, teman-teman. Jadi cerita awal aku terdiagnosa diabetes itu ada di bulan April tahun 2013. Di bulan itu aku mendapat kabar kalau aku lolos dan lanjut ke babak semifinal sebuah olimpiade matematika internasional, sehingga aku tanggal 20 sampai 23 aku akan diberangkatkan ke Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. Nah, saat itu memang orang tua sudah melarang aku untuk berangkat karena melihat kondisiku yang berat badannya semakin turun dan membuat mereka khawatir kalau aku berangkat ke sana. Tapi aku memaksa, karena apa? Karena hadiahnya, karena waktu itu finalnya di negeri seberang, yaitu di Singapura. Jadi aku juga ingin dong teman-teman berangkat ke Singapura tanpa biaya. Jadi aku memaksakan diri untuk berangkat ke sana. Jadi singkat cerita, kami sampai di Kota Bogor dan kami beristirahat di salah satu hotel di sana. Pada malam hari kami ada agenda untuk review materi dan latihan soal untuk olimpiade di keesokan harinya. Tapi waktu itu aku izin karena aku udah merasa kurang enak badan. Aku di kamar itu sebenarnya harus sama 2 orang teman aku. Nah, 2 orang teman aku ini berangkatlah ke pertemuan untuk membahas dan mereview soal-soal. Nah, aku memilih untuk istirahat di kamar. Saat teman-temanku kembali, mereka melihat aku tidur, tetapi dengan kondisi aku agak sesak nafas. Nah, aku agak sesak nafas dan teman-temanku khawatir. Jadi teman-temanku mencoba membangunkan aku. Waktu mencoba membangunkan, aku hanya merintih kesakitan. Nah, teman-temanku bingung dan akhirnya memutuskan untuk memanggil guru pembimbing. Saat guru pembimbingku datang, guru pembimbingku akhirnya membawaku ke rumah sakit terdekat. Aku dibawa ke IGD dan di sana aku diperiksa. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa dan aku dinyatakan sepertinya aku tidak sadar waktu itu. Dan keesokan harinya orang tuaku datang dan memindahkanku ke rumah sakit lain yang fasilitasnya lebih lengkap. Di rumah sakit ini aku baru terdiagnosa kalau aku terkena diabetes. Nah, waktu itu aku sadar
setelah kurang lebih sehari, hampir 2 hari, aku sadar dan aku nggak bisa melihat apa itu. Jadi karena gula yang terlalu tinggi, jadi menyerang mata, sehingga aku nggak bisa melihat. Nah, waktu itu aku juga nggak bisa nafas sendiri, jadi harus ada bantuan ventilator. Aku harus makan juga lewat selang-selang, dan disitu hidupku mulai berubah. Dan setelah kurang lebih 3 minggu aku dirawat di Bogor, orang tuaku memutuskan untuk membawaku pulang ke Kota Malang. Aku dibawa dengan pesawat karena aku butuh waktu yang singkat karena aku kondisiku yang belum stabil, dan aku juga didampingi oleh dokter dan perawat bandara. Aku dibawa pulang ke Kota Malang dan ke rumah sakit cabang dari rumah sakitku yang ada di Bogor. Nah, di Malang kondisiku semakin membaik karena memang bertemu dengan dokter yang spesialis di bidang endokrin, itu di bidang perdiabetesan ini. Jadi setelah berminggu-minggu, mungkin hitungan bulan aku dirawat, kesehatanku mulai pulih perlahan. Aku yang tadinya tidak bisa melihat, perlahan-lahan bisa melihat dengan normal, alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian aku yang tidak bisa jalan karena terlalu lama baring, juga aku harus belajar jalan, aku harus fisioterapi, dan akhirnya bisa berjalan normal seperti sekarang. Aku yang kurus perlahan juga naik berat badannya, dan aku yang dulu tidak bisa makan dengan enak juga akhirnya bisa makan dengan enak di Malang, karena memang orang dengan diabetes itu ternyata boleh makan apa aja, cuma kalorinya yang harus dibatasi sesuai usia. Kenapa judul vlogku adalah aku sahabatan sama bedah mati? Ya teman-teman, jadi aku selalu bawa insulin pen dan dokumenter kemanapun aku pergi. Jadi mereka lah sahabatku selama hampir 8 tahun ini. Jadi mereka yang selalu harus ada di tasku kalau aku kemana-mana, entah aku ke sekolah, entah aku jalan-jalan, atau aku kemanapun, mereka harus selalu ada di tasku. Mereka sudah kayak sahabat yang selalu nempel sama aku kapanpun dan dimanapun. Teman-teman, jadi sekian dulu ceritaku, cerita perjalanan tentang hidupku dengan diabetes selama hampir 8 tahun ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang diabetes, bisa memotivasi kalian untuk hidup lebih sehat lagi, bisa menambah pelajaran, yaitu apapun yang kita rencanakan, ternyata kalau takdir berkata lain, kita juga tidak bisa apa-apa. Seperti aku tadi pingin banget pergi ke luar negeri dengan gratis, tapi ternyata Allah berkata lain, yaitu aku sakit. Tidak sampai aku ikut lomba, ternyata aku udah sakit. Lalu semoga juga teman-teman diabetes yang melihat vlog ini bisa lebih semangat lagi menjalani hidupnya dengan diabetes. Kita bisa hidup normal kok, cuma tata laksana kita makan, tata laksana kita konsumsi itu yang berbeda. Kita harus teman-teman. Jadi nanti kalau aku ada waktu lagi, aku akan melanjutkan ceritaku gimana sih aku setiap hari dengan diabetes, gimana aku makannya apa aja, gimana cara menghitung kalori, dan lain-lain. Jadi biar aku semakin semangat bikin videonya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe.